Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisahkan, sebuah insiden pengeroyokan terhadap anggota TNI bernama Dimas oleh beberapa oknum polisi di Lampung memicu kemarahan hingga berujung pada penyerangan pos polisi oleh rekan-rekan Dimas. Ketegangan antara TNI dan Polri memuncak, diperburuk oleh propaganda liar yang menyulut kemarahan kedua kubu. Namun, di tengah ancaman bentrokan besar, dua perwira, Letnan Haris dan Kompol Rendra, berjuang menahan ego demi mencegah pertumpahan darah. Dengan suara perdamaian dari Dimas sendiri dan kesadaran para pimpinan, konflik perlahan mereda, membawa harapan baru bahwa kehormatan sejati lahir dari keberanian untuk berdamai, bukan membalas luka dengan luka. Episode 1, Api di Tengah Malam. Malam itu, hujan baru saja reda di sebuah sudut warung kopi sederhana di Bandar Lampung. Lampu remang-remang memantul di genangan air aspal, sementara aroma kopi hitam bercampur dengan bau tanah basah. Serka Dimas, seorang anggota TNI AD yang baru saja pulang dinas luar kota, duduk sendirian sambil menatap layar ponselnya. Ia tengah mengabari istrinya bahwa ia akan pulang terlambat karena mampir sebentar melepas penat. Tak ada yang tampak mencurigakan, sampai tiga pria berpakaian preman masuk dan langsung melayangkan pandangan tajam ke arahnya. Tanpa memperkenalkan diri, salah satu dari mereka menuduh Dimas sebagai bagian dari kelompok geng motor yang belakangan ini meresahkan warga. Dimas yang kaget dan mencoba menjelaskan identitasnya malah dituduh mengaku-aku sebagai tentara. Ketegangan meningkat cepat, satu dari mereka mulai memeriksa tas Dimas tanpa izin. Dimas berdiri, menolak, dan mempertahankan haknya. Tapi satu dorongan kasar dari salah satu pria itu membuat kursi terjungkal dan situasi meledak. Yang tidak Dimas ketahui, ketiga pria itu adalah oknum anggota polisi dari Satuan Reserse yang sedang melakukan razia tanpa seragam resmi. Mereka dalam pengaruh emosi setelah seminggu penuh gagal menangkap pelaku geng motor yang sebenarnya. Dimas menjadi kambing hitam di waktu yang salah. Pukulan pertama menghantam pipinya, lalu yang lain menyusul. Seisi warung terdiam, pemilik warung hanya bisa mematung, takut ikut terseret masalah. Dimas tidak melawan, ia hanya menangkis sebisa mungkin, sambil terus meneriakkan bahwa dirinya adalah prajurit aktif. Tapi dalam gelap, dengan tubuhnya yang ditendang dan dibanting ke meja kayu, semua kata-katanya tenggelam. Salah seorang warga diam-diam merekam kejadian itu dari kejauhan, tangan gemetar, tapi tetap menekan tombol rekam. Jeritan Dimas, suara benda pecah, dan umpatan kasar terdengar jelas dalam video itu. Beberapa saat kemudian, para pelaku pergi begitu saja, meninggalkan Dimas yang tergeletak di lantai warung dengan luka di pelipis dan dada sesak karena dipukul berkali-kali. Pemilik warung akhirnya berani mendekat, memberikan air minum, dan membantu menghubungi ambulans. Seseorang dari kampung sebelah mengantar Dimas ke rumah sakit militer terdekat. Malam yang seharusnya sunyi itu berubah jadi awal dari badai besar. Keesokan paginya, video pengeroyokan itu telah tersebar di grup-grup WhatsApp TNI dan media sosial. Suara rekaman menggema di markas Kompi Dimas seperti bom waktu. Para prajurit terdiam menonton rekan mereka dikeroyok tanpa perlawanan. Suara di ruangan hanya deru napas berat dan dentuman meja ditinju oleh salah satu anggota. "Siapa mereka?" teriak Serma Andika, senior Dimas, dengan mata merah dan wajah menegang. Tidak ada yang menjawab, tapi semua tahu, ini bukan insiden biasa. Ini penghinaan terhadap kehormatan seragam. Dan jika tak ada yang bertindak, luka ini bisa berubah menjadi api yang membakar lebih luas. Di sisi lain kota, ketiga oknum polisi itu duduk santai di sebuah ruangan kantor kecil, tertawa-tawa sambil menonton berita pagi. Mereka belum tahu bahwa wajah mereka yang tertangkap samar di video kini tengah diburu, bukan oleh publik, tapi oleh rekan-rekan Dimas yang siap menuntut balas atas kehormatan yang diinjak. Dan api itu, kini hanya menunggu bensin pertama untuk meledak. Episode 2, Rekaman yang tersebar. Pagi hari yang biasanya tenang di markas Yonif 421 berubah menjadi tegang luar biasa. Video pengeroyokan Dimas telah menyebar luas. Grup internal TNI dipenuhi amarah yang membara. Beberapa prajurit nyaris tak bisa menahan emosinya saat melihat tubuh Dimas yang penuh luka, wajahnya lebam, dan suaranya memohon agar tak dipukul lagi. Letnan 1 Haris, komandan langsung Dimas, menonton video itu berkali-kali dalam diam, wajahnya tak bergeming, namun tangan kirinya menggenggam gagang kursi hingga buku jarinya memutih. Di rumah sakit, Dimas masih belum sadar. Dokter menyatakan trauma tumpul di bagian dada dan gegar otak ringan. Istrinya, Rina, hanya bisa menangis dalam diam di sudut ruangan ICU, memegang seragam Dimas yang masih kotor dan berbau tanah. Para anggota TNI yang datang menjenguk tak berkata banyak, mereka hanya berdiri diam, menatap tubuh lemah rekan seperjuangan mereka. Tak ada yang mengucapkan belasungkawa, karena luka seperti ini bukan untuk ditangisi, melainkan untuk dibalas dengan harga diri. Sementara itu, di dunia maya, publik mulai terbagi. Ada yang menyalahkan TNI karena terlalu cepat tersinggung, namun lebih banyak yang mengecam aksi main hakim sendiri oleh polisi. Tagar-tagar keadilan untuk Dimas mulai merajai lini massa.
Seorang netizen berhasil melakukan frame freeze pada video, memperjelas wajah salah satu oknum polisi pelaku. Nama-nama mereka mulai disebut di kolom komentar, dan tekanan pada institusi kepolisian mulai membesar. Tapi belum ada pernyataan resmi. Keheningan itu membuat situasi makin mencekam. Di ruang rapat tertutup Polresta Bandar Lampung, Kapolres duduk memandangi foto-foto tangkapan layar video yang dicetak besar. Ia tahu anak buahnya telah membuat kesalahan besar, dan lebih dari itu, telah membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, konflik terbuka antar institusi. Ia menoleh ke Wakapolres dan berkata lirih, kalau mereka datang, kita harus siap. Tapi yang lebih penting, kita harus cari jalan keluar sebelum darah dibalas dengan darah. Episode 3, Balas Dendam. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya di atas pos polisi sektor Rajabasa. Sejumlah anggota jaga duduk santai di dalam, menonton tayangan televisi yang mencoba meredakan suasana dengan berita ringan, seolah badai yang mereka tahu akan datang hanyalah angin lalu. Tapi di kejauhan, suara deru mesin motor terdengar mendekat, bukan satu, tapi banyak. Lalu suara langkah-langkah cepat menyapu halaman pos. Tanpa banyak kata, kaca jendela pecah dihantam helm baja, dan seketika itu juga teriakan perintah militer menggema, semua tunduk. 8 orang bertopeng dan berseragam doreng menerobos masuk dengan kemarahan tak terbendung. Mereka bukan sedang menjalankan misi resmi, ini adalah pesan, kalian melukai satu dari kami, maka kalian melawan semua. 2 polisi yang sedang berjaga dipukul, bukan untuk dilukai parah, tapi cukup keras untuk membuat mereka sadar bahwa ini bukan lelucon. Meja, komputer, bahkan papan laporan dilempar dan dihancurkan. Pos polisi itu luluh lantak dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelahnya, para penyerang mundur cepat, seperti bayangan dalam gelap malam. Tidak satu pun meninggalkan identitas, hanya kebisuan dan kehancuran. Keesokan paginya, foto-foto pos polisi yang hancur tersebar luas. Publik geger, media mulai menyebutnya serangan misterius, tapi para petinggi institusi sudah tahu, ini bukan serangan acak, ini peringatan. Di markas TNI, Letnan Haris menerima laporan itu dengan mata kosong. Ia tahu para anak buahnya melanggar perintah, tapi di hatinya, ia pun memahami, harga diri telah dibayar dengan balas dendam. Di seberang, Kapolres menggenggam teleponnya kuat-kuat, menanti perintah dari atas. Sebab satu hal kini jelas, jika tidak dihentikan, ini bukan lagi soal Dimas, tapi soal 2 kekuatan bersenjata yang akan saling menumpahkan amarah. Episode 4, Ketegangan membara. Ketegangan menjalar cepat seperti api menyusuri sumbu. Di markas Polda Lampung, suasana rapat darurat dipenuhi wajah-wajah tegang. Kapolres tak bisa lagi menyembunyikan fakta, pos Rajabasa dihancurkan oleh sekelompok yang diyakini anggota TNI aktif. Ini sudah di luar kendali, gumamnya pelan, sementara beberapa perwira mendesak untuk mengambil langkah balasan. Namun, di saat bersamaan, rapat serupa juga berlangsung di markas Korem. Letkol Beni, atasan Letnan Haris, menerima laporan dengan rahang mengeras. Ia tak menyetujui aksi balas dendam, tapi ia juga tahu, diam terlalu lama akan membuat para prajurit kehilangan kepercayaan pada pimpinannya. Kedua institusi kini seperti 2 kapal besar yang melaju ke arah yang sama, menuju tabrakan. Di luar ruang-ruang rapat itu, rakyat mulai merasa takut. Beberapa warga menghindari memakai atribut yang menyerupai seragam, takut disangka anggota. Warung-warung di sekitar pos yang rusak tutup lebih cepat, dan media mulai membumbui narasi, perang seragam di Lampung. Di tengah semua itu, seorang jurnalis televisi menyampaikan kabar dengan nada getir, pihak kepolisian dan TNI belum memberi pernyataan resmi, namun masyarakat berharap konflik tidak meluas. Tapi mereka tidak tahu, di balik layar, beberapa kelompok ekstrim dari masing-masing kubu sudah mulai mengorganisir diri. Dan yang lebih mengerikan, api yang telah menyala, kini hanya butuh satu hembusan kecil untuk membakar segalanya. Episode 5, 2 Sisi Seragam. Letnan 1 Haris duduk sendirian di ruang kantornya, menatap foto Dimas bersama tim saat latihan tempur terakhir. Wajah-wajah muda penuh semangat itu kini terancam diliputi kebencian yang membutakan. Haris tahu beberapa anggotanya terlibat dalam penyerangan pos Rajabasa, ia bahkan tahu siapa mereka. Tapi menghukum mereka berarti mengkhianati perasaan dendam yang juga ia rasakan dalam diam. Aku pernah ajari kalian membela kehormatan, tapi tidak begini caranya, gumamnya, nyaris seperti menenangkan dirinya sendiri. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat sumpah prajuritnya, tapi semua idealisme itu kini berbenturan dengan kenyataan yang semakin tak bisa dikendalikan. Di tempat lain, Kompol Rendra menatap layar CCTV yang rusak dari pos yang dihancurkan. Ia menyimpan rekaman asli, tahu wajah-wajah penyerang, beberapa bahkan ia kenal sebagai anak-anak muda yang sering ikut apel gabungan bersama TNI di masa lalu. Mereka bukan musuh, ucapnya pelan pada dirinya sendiri, tapi amarah anak buahnya mulai menggelegak. Seorang polisi muda bahkan bersumpah akan membalas dendam atas luka yang diderita sahabatnya. Rendra berdiri, menatap jendela ke arah langit mendung. Ia tahu,
Jika satu peluru terlepas lagi, tidak akan ada kata damai. Dua sisi seragam, sama-sama memikul kehormatan, kini saling mengunci seperti api dan bensin. Dan waktu terus berdetak menuju titik ledak. Episode 6, dalam bayang propaganda. Malam itu, jagat maya meledak. Sebuah akun anonim membagikan potongan video pengeroyokan Dimas dengan narasi provokatif. Inilah wajah asli penegak hukum kita, memukul pahlawan tanpa sebab. Dalam waktu 3 jam, video itu dibagikan puluhan ribu kali. Akun lain menyusul, menyebarkan foto pos polisi yang hancur, memberi keterangan seolah-olah serangan itu adalah aksi heroik membela kehormatan bangsa. Tak ada konfirmasi, tak ada klarifikasi. Hanya kemarahan yang disulut terus-menerus. Grup percakapan internal TNI dan Polri penuh dengan peringatan, ancaman balasan, dan ujaran yang tak lagi bisa dibedakan antara loyalitas dan kebencian. Informasi yang simpang siur menjadi bahan bakar, dan tak ada yang bisa menghentikan penyebarannya. Sementara itu, Letnan Haris dan Kompol Rendra duduk bersama untuk pertama kalinya sejak insiden terjadi, difasilitasi oleh pejabat pemerintahan daerah. Namun bahkan dalam ruang netral itu, tatapan mereka tajam dan lidah mereka kaku. Mereka bicara bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai simbol harga diri institusi yang tengah goyah. Di luar ruangan, massa mulai berkumpul di dua titik berbeda, satu membawa bendera merah putih dengan slogan, Solidaritas Prajurit, yang lain memakai pita biru bertuliskan, Hukum Harus Tegak. Tak satu pun menyadari bahwa mereka sedang didorong ke jurang oleh narasi-narasi liar yang sengaja disusun oleh tangan-tangan tak terlihat. Perang bukan lagi soal senjata, tapi soal siapa yang lebih dulu kehilangan kendali. Episode 7, Titik Didih. Senja di Lampung berubah menjadi merah menyala, bukan karena matahari terbenam, tapi karena bara amarah yang siap meledak. Di depan kantor Polres, puluhan polisi muda berdiri berjaga, peluh bercampur gugup di balik helm anti huru-hara. Di sisi lain kota, konvoi puluhan motor dari markas batalion TNI bergerak lambat, membawa suara knalpot yang menggema seperti genderang perang. Di tengah kerumunan, hanya butuh satu batu melayang atau satu suara provokasi untuk membuat dua sisi itu saling terjang. Letnan Haris menatap layar ponselnya, video massa polisi yang menyebut TNI pengecut telah viral. Di grup WA prajurit, komentar sudah berubah dari emosi menjadi dendam. Ia tahu, waktu hampir habis. Di ruangan krisis Pemda, suara Kompol Rendra meninggi, kalau satu orang lagi cedera, saya tak bisa menahan anak-anak saya. Haris berdiri, menghentak meja, dan kalian sudah melukai lebih dari satu dari kami. Ketegangan di ruangan itu nyaris pecah, jika bukan karena masuknya seorang ajudan dengan wajah panik. Ada insiden kecil di lapangan Enggal, dua polisi dan satu prajurit bersih tegang, nyaris bentrok, lapornya. Semua terdiam, wajah-wajah pucat. Itu bukan sekadar laporan, itu aba-aba bahwa bentrokan tak terhindarkan. Dalam diam, Haris dan Rendra saling menatap. Mereka bukan lagi dua perwira, mereka adalah dinding terakhir yang mencegah kehancuran dua kesatuan. Episode 8, di ujung peluru. Malam turun dengan hawa panas yang tak wajar. Di lapangan Enggal, kerumunan warga mulai menjauh perlahan, menyadari dua barisan berseragam berdiri saling berhadapan. Barikade polisi dan barisan prajurit TNI hanya dipisahkan beberapa meter. Tak ada komando, hanya tatapan yang menyimpan amarah berhari-hari. Lampu jalan menyinari senjata di tangan yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu siap. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara keras, dor, satu letusan senjata memecah malam. Bukan peluru ke udara, bukan peringatan, tapi luka sungguhan. Seorang anggota polisi roboh, darah mengalir dari bahunya. Suara jeritan dan teriakan perintah bersahutan. Kekacauan pun pecah. Letnan Haris dan Kompol Rendra menerobos barisan, berteriak hingga suara mereka serak, tahan senjata. Jangan tembak, tapi panik sudah telanjur menular seperti wabah. Beberapa polisi membalas tembakan ke tanah, prajurit membentak, dan dua anggota nyaris saling dorong dengan ujung laras. Warga merekam segalanya, media menyiarkan secara langsung, dan seluruh Indonesia menahan napas menyaksikan kehormatan dua lembaga negara di ujung peluru. Di tengah semuanya, Dimas yang baru siuman di rumah sakit, menyaksikan siaran itu dari ranjang, air matanya mengalir, bukan karena luka fisik, tapi karena sadar bahwa tubuhnya yang ringkih menjadi pemantik perang yang tak pernah ia inginkan. Episode 9, Jalan Pulang. Langit dini, hari masih bergemuruh meski hujan tak turun. Di lorong rumah sakit, langkah cepat terdengar mendekati ruang perawatan Dimas. Letnan Haris dan Kompol Rendra berdiri berdampingan, untuk pertama kalinya tanpa saling menatap dengan kemarahan. Di balik pintu, Dimas menatap mereka dengan mata merah, bukan karena luka, tapi karena menyaksikan perang yang lahir dari tubuhnya sendiri. Dengan suara pelan, ia berbisik, kalau aku mati waktu itu, jangan balas dengan darah, balaslah dengan keberanian untuk duduk bersama. Kata-kata itu mengguncang dua perwira yang berdiri diam, seperti tertampar oleh suara paling jujur dari korban yang mereka perjuangkan. Di luar,
para pimpinan TNI dan Polri akhirnya membuat siaran pers bersama. Untuk pertama kalinya sejak konflik memuncak, dua institusi itu duduk sejajar di meja yang sama. Letkol Beni dan Kapolda Lampung berdiri di depan mikrofon, menyatakan penghentian sementara segala operasi di lapangan dan komitmen untuk mengusut tuntas insiden awal tanpa pandang bulu. Wajah-wajah letih dari kedua belah pihak menonton siaran itu dengan perasaan campur aduk. Namun di lapangan enggal, satu hal tak lagi terlihat, barisan berseragam yang saling menatap dengan laras senjata. Yang tertinggal hanya jejak kaki di tanah basah, dan harapan tipis bahwa masih ada jalan pulang dari jurang yang hampir mereka lompat bersama. Berikut adalah penutup kisah dalam episode 10, Damai di Tengah Luka, dua paragraf dramatis yang menyatu dengan benang merah dari seluruh episode sebelumnya. Episode 10, Damai di Tengah Luka. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang nyaris menjadi malam paling kelam dalam sejarah hubungan dua institusi bersenjata. Di Aula Balai Prajurit, sebuah acara kecil digelar, tanpa panggung megah, tanpa seremonial besar. Letnan Haris berdiri berdampingan dengan Kompol Rendra di depan ratusan pasang mata dari TNI dan Polri. Di tangan mereka, terselip surat pernyataan bersama yang berisi kesepakatan, disiplin internal akan ditegakkan, oknum akan ditindak, dan yang terpenting, jalur komunikasi antar lembaga akan dibuka tanpa batas. Tak ada tepuk tangan, hanya keheningan haru saat Rendra merobek dokumen lama berisi laporan permusuhan, dan Haris meletakkan helm tempur di atas meja, menggantinya dengan kopi panas. Dua simbol kekerasan dan ketenangan, akhirnya berdampingan. Di rumah sakit, Dimas akhirnya bisa berdiri, lemah, tapi tegak. Ia menonton rekaman acara tersebut dari layar kecil di kamarnya. Di sampingnya, Rina menggenggam tangan suaminya dengan senyum tipis. Di luar ruangan, dua petugas jaga berjaga, satu berseragam coklat, satu berseragam loreng. Mereka tidak saling mengobrol, tapi saling mengangguk saat bergantian menyapa. Mungkin luka belum sembuh, dan kepercayaan belum pulih sepenuhnya, tapi hari itu, Kota Lampung menyimpan pelajaran besar, bahwa kehormatan bukan soal siapa yang paling keras membalas, tapi siapa yang paling berani menundukkan ego untuk menyelamatkan saudara. Dan itulah awal dari Damai di Tengah Luka.